dipersiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu karena kita mau memuji dan menari. Apa lagunya Kak Windy? Lagunya Every move I make in you, you make me move Jesus. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, anak Tuhan masih semangat? Masih dong Kak. Mana suaranya? Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian, teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri.
Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur, mari kita angkat satu pujian lagi. Jesus, You're my number one. Musik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide
teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu dan anakmu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadiratmu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayananmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita, kalian cukup sediakan 1 buah amplop dan jangan lupa tuliskan beserta tanggalnya ya. Nah, sambil mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat lagu satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai yang pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kester harap kabar kita semua dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Esther mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Windy dan Kak Cecilia, juga teman kita Danu yang sudah memandu kita dalam persembahan. Ya, terima kasih ya buat kalian semua ya, yang selalu menomorsatukan yang namanya pelayanan di sela-sela kesibukan kalian. Bagus sekali, selalu pertahankan itu ya sayang ya, selalu nomorsatukan Tuhan. Oke, di sini juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dong buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak remaja yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu membimbing anaknya untuk taat beribadah. Oke, pada kesempatan ini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu juga tidak lupa mau mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Siapa hari ini ulang tahun, angkat tangan. Wah, ada yang ulang tahun ya. Oke, ulang tahunnya bukan hari ini aja, tetapi untuk 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2021. Jadi Kak Esther mengucapkan selamat ulang tahun ya sayang ya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan terutama. Jangan lupa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal untuk kalian mencapai semua cita-cita dan harapan kalian ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, pada kesempatan ini seperti biasa minggu-minggu lalu, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, bahwa kita ini masih hidup bersama virus COVID-19. Jadi wabah ini masih ada dan belum berlalu adik-adik. Bahkan
Kita sudah mendengarkan di berita ya adik-adik ya, yang sudah menonton berita di TV atau membaca di media sosial bahwa ada virus baru adik-adik yang sudah masuk ke Indonesia. Ini berarti kita tidak boleh lengah sedikit pun adik-adik. Artinya disiplin protokol kesehatan kita harus benar-benar dilaksanakan. Ya, jadi kita jangan main-main supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus yang semakin besar lagi. Nanti itu akan membahayakan kita dan sekitar kita adik-adik. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya berikut ini. Nah adik-adik, kalian sudah lihat videonya tadi kan sayang? Itu adalah petunjuk kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi seperti biasa Kak Esther ingatkan, selain protokol kesehatan yang sudah kita simak bersama-sama tadi, nomor 1 tetap dukungan doa dari adik-adik semua, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ya, supaya kita tetap bergandeng tangan, satukan iman, kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kehidupan kita dalam menghadapi situasi sulit di saat ini. Ya adik-adik ya, supaya kita bisa melaluinya dengan baik, dengan penyertaan Tuhan, dan wabah ini bisa segera berakhir. Adik-adik, ini ada lagi satu pengumuman baru buat kalian semua, mulai dari kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yaitu dalam rangka kita menyambut Paskah, sebentar lagi Paskah kan? Ya, seksi pelayanan anak dan remaja akan mengadakan lomba. Lombanya itu satu aja sih, cuma kelasnya aja yang beda-beda. Kira-kira lomba apa ya? Oke, Kak Esther kasih bocoran dulu ya. Ini adalah bocoran, tapi lombanya kapan gitu. Nanti Kak Esther akan infokan selanjutnya. Lombanya adalah menghias telur Paskah dari rumah yang jelas ya. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah cari ide, wah mau bikin seperti apa ya? Kalau bisa menggunakan bahan daur ulang, karena bahan daur ulang ini adalah salah satu poin untuk penilaiannya ya. Jadi itu adalah lomba kita untuk seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja dalam rangka menyambut Paskah. Yes, siapkan diri kalian ya sayang ya. Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian semua. Sekarang persiapkan diri kalian. Tiba saatnya kita untuk ibadah di masing-masing kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yo. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kelas kecil pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian, yaitu dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah seluruh senang teduh. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita dalamnya hatiku jadikanlah seluruh senang.
waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Hayo, ada yang masih ingat nggak berapa? Iya, benar sekali, jumlah murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, jumlah semuanya ada 12 adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjala manusia. Menjala manusia itu apa, Kak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Hari ini Kengga akan bercerita adik-adik. Hari ini Kengga akan bercerita tentang Tuhan Yesus mengutus ke 12 muridnya. Sebelum itu, kakak minta semuanya duduk diam ya dan jangan berisik. Shhh. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Mari kita saksikan kisah Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid Yesus ialah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus yang lain, Tadeus, Simon, dan Yudas. Ke-12 orang itu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Suatu hari, Yesus memanggil ke-12 orang itu di dekatnya. Katanya, "Engkau harus pergi dan berkhotbah sekarang. Pergilah ke semua kota yang dekat. Ceritakan kepada orang banyak tentang Allah, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit." Lalu Yesus memberi mereka kuasa supaya mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus menyuruh mereka berangkat. Murid-murid pergi berpasang-pasang. Mereka memulai berkhotbah. Mereka bercerita kepada orang banyak tentang Allah dan tentang Yesus. Orang-orang senang mendengar mereka. Mereka membawa orang sakit dan murid-murid menyembuhkan semua orang sakit itu. Menyenangkan sekali bekerja demi Yesus. Murid-murid bersuka cita. Suatu hari, Yesus memilih 70 orang lagi. Ia juga mengutus mereka berkhotbah. Yesus memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan mereka pergi berpasang-pasang. Setelah beberapa lama, mereka kembali kepada Yesus. Mereka menceritakan segala hal tentang pekerjaan mereka kepada Yesus, bagaimana mereka berkhotbah, dan bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit. Kata mereka, "Bahkan roh jahat pun mematuhi kami ketika kami mengusirnya demi nama-Mu," dan mereka sangat gembira. Yesus juga bersuka cita. Kata Yesus, "Ya, Aku memberimu kuasa atas roh-roh jahat. Itu sesuatu yang pantas disyukuri.
Tetapi ada sesuatu yang lain yang jauh lebih baik lagi. Bersyukurlah karena namamu tercatat di buku kehidupan di surga. Ya, setiap orang yang mengasihi Yesus, namanya akan tercantum di buku surga. Demikian kisah Yesus mengutus ke-12 murid. Adik-adik, tadi karena cerita kakak tentang ke-12 murid Tuhan Yesus, sekarang Kak Ingga mau bawa adik-adik untuk menghafal 12 murid Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Adik-adik, itu dia cerita Kak Ingga hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ingga. Dengan berakhirnya cerita dari Kak Ingga, berarti kita sudah ada di ujung ibadah kita. Nah, jadi Kak Helen mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya
kita semua, karena adik-adik semuanya pada pagi hari ini semuanya luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, Kak Helen mau bawa adik-adik untuk nyanyi Ibu Jari. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sekarang kami sudah di ujung ibadah kami Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapa. Dengan berakhirnya ibadah ini berarti kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing Bapa, ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau jaga lindungi kami dari segala mara bahaya yang ingin mengganggu kami Bapa. Dan juga kiranya kami tetap diberikan kesehatan Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami tutup dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Selamat beraktivitas adik-adik. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yo. Yo.